Si Mata yang merupakan temannya pada saat itu menyebutkan bahwasannya korban berteriak-teriak sambil menyebutkan Antu Banyu, dan seketika ia langsung terjun ke dalam sungai Musi. Hai guys, jumpa lagi dengan Mia. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai lokasi-lokasi angker yang ada di kota Palembang, yang salah satunya adalah Sungai Musi. Di video tersebut aku telah menjelaskan bahwasannya di dalam Sungai Musi terdapat kerajaan jin dan siluman-siluman penunggu Sungai Musi, termasuk juga Antu Banyu. Jadi di video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai Antu Banyu. Langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi terdapat dua versi mengenai sejarah tentang Antu Banyu ini. Versi yang pertama menyebutkan bahwasannya pada zaman dahulu kala terdapat seorang putra mahkota yang mempunyai penyakit gatal-gatal sehingga tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat amis. Putra mahkota ini hanya bisa disembuhkan jika ia menikahi seorang putri raja yang ketika lahir masih terbungkus ari-ari. Pada saat itu dibuatlah sayembara untuk pencarian sang putri ini. Lalu datanglah seorang raja yang mempunyai putri dengan kriteria yang dicari oleh sang putra mahkota. Sang raja tersebut menikahkan putrinya dengan sang putra mahkota walaupun putrinya tidak mau menikah, dengan alasan untuk memperluas kekuasaannya. Singkat cerita, pada saat setelah mereka menikah, mereka pun diarak dengan menggunakan tandu. Nah, ketika mereka berada dalam tandu, sang putri merasa sangat tidak tahan dengan bau suaminya, sehingga ia menerjunkan dirinya ke dalam Sungai Musi. Sejak saat itulah terdapat Antu Banyu yang dipercayai sebagai jelmaan dari sang putri tersebut. Versi yang kedua menyebutkan bahwasannya pada zaman dahulu terdapat seorang anak perempuan yang sangat menyukai air pasang. Ia selalu berenang ketika air sedang tinggi. Nah, orang tuanya yang sangat jengkel dengan kebiasaannya tersebut, ketika ia sedang berenang sampai tidak tahu waktu, orang tuanya pun marah dan mengutuk anak tersebut sehingga anaknya menjadi Antu Banyu. Antu Banyu ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu wanita berambut panjang dengan badan penuh lendir dan berwajah manusia setengah siamang. Hantu Banyu ini dipercayai sering singgah ke rumah warga yang berada di tepian Sungai Musi. Rumah-rumah ini mempunyai tangga yang menghadap langsung ke Sungai Musi. Cara Antu Banyu untuk mengaih korbannya yaitu dengan meletakkan lendirnya ke tangga yang ada di rumah tersebut. Ketika penghuni rumah menginjakkan kakinya di tangga tersebut, mereka akan terpleset dan jatuh ke Sungai Musi, sehingga Antu Banyu akan langsung menangkap mereka. Korban-korbannya pun biasanya merupakan pendatang di wilayah tersebut. Namun, jika tidak ada pendatang, maka Antu Banyu akan mengambil korban yang merupakan warga sekitar. Mitos lainnya, Antu Banyu akan mengambil korban yang merupakan anak laki-laki dan anak perempuan secara berpasangan. Seperti ketika di minggu ini terdapat seorang anak laki-laki yang menjadi korban, diyakini warga sekitar di minggu berikutnya pasti akan ada seorang anak perempuan yang menjadi korban dari Antu Banyu tersebut. Nah, selain itu banyak juga kasus misterius kematian yang ada di Sungai Musi, seperti tenggelam, terpleset, ataupun hanyut ketika berenang dan memancing. Korban-korban dari Antu Banyu ini biasanya akan ditemukan sehari atau 2 hari setelah hilang di tempat yang sama. Korban-korban ini badannya pasti sudah berlendir dengan kepala berlobang yang dipercayai digunakan Antu Banyu untuk menghisap otak dan isi kepala dari korban tersebut. Berita tersebut mengungkapkan bahwasannya terdapat seorang nelayan yang menjadi korban dari Antu Banyu. Peristiwa itu bermula ketika sang korban dan teman-temannya sedang menyantap mie instan di sebuah perahu yang sedang bersandar di pangkalan 35 Ilir, Palembang. Pada saat itu, korban melihat sesosok makhluk yang menyerupai manusia berbadan hitam dan tinggi besar.
Karena panik, korban langsung melompat ke dalam Sungai Musi. Saksi mata yang merupakan temannya pada saat itu menyebutkan bahwasannya korban berteriak-teriak sambil menyebutkan Antu Banyu, dan seketika ia langsung terjun ke dalam Sungai Musi. Berita yang satu ini mengenai seorang warga yang terseret oleh hantu banyu ketika sedang mandi. Korban tersebut memang biasa mandi di sungai, air sungainya pun tidak terlalu deras dan juga tidak terlalu dalam. Selain itu, korban memang bisa berenang, sehingga sang suami mengklaim bahwasannya sang istri hilang karena diseret oleh hantu banyu. Oke guys, jadi itu aja pembahasan kita kali ini tentang hantu banyu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Sepenuhnya kepercayaan kalian tentang mitos ini aku kembalikan lagi kepada kalian. Apakah kalian mau percaya ataupun tidak? Selain itu, aku juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa dengan adanya korban-korban yang dipercayai sebagai korban-korban dari hantu banyu ini. Aku juga mau meminta maaf apabila terdapat salah pengucapan ataupun salah kata sehingga terdapat perbedaan makna cerita ini. Dah, itu aja. Jangan lupa like, comment, share video ini jika video ini menghibur kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku membuat video baru. Dah, bye-bye!